Assalamualaikum saudaraku seiman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ketetapan dalam iman Islam, dan senantiasa merahmati usia kita semata-mata untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang mualafnya mendiang pendiri sekaligus pemilik PT Sri Rejeki Isman Tekstil, Sritex, yaitu Muhammad Lukminto. Beliau lahir di Kertosono, Nganjuk, pada tanggal 1 Juni tahun 1946, dan wafat pada tanggal 15 Februari tahun 2014 silam, di Singapura. Muhammad Lukminto terlahir dengan nama Lee Jisin. Beliau memeluk Islam pada tahun 1994. Perjalanannya dalam memeluk Islam, beliau abadikan dalam bukunya, yaitu Saya Memilih Islam, terbitan Gema Insani Pers. Sebelum memeluk Islam, beliau tidak pernah berpikir akan kehidupan setelah kematian. Beliau hanya tahu bahwa kematian hanyalah akhir dari kehidupan. Namun, pandangannya itu berubah setelah beliau mendapatkan penjelasan dari karyawan-karyawannya, yang kebanyakan adalah pemeluk agama Islam, bahwa di dalam Islam, kematian adalah justru awal kehidupan yang sebenar-benarnya. Dan segala perbuatan yang dilakukan di dunia, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Sebagian besar karyawan saya beragama Islam. Sering saya saksikan di sela-sela waktu istirahat makan siang, mereka tak lupa menunaikan sembahyang. Belakangan saya baru tahu bahwa hal itu disebut sholat. Meskipun ketika itu di pabrik ada tempat khusus untuk melaksanakan sholat, musola atau masjid. Namun, mereka tetap mendirikan sholat di beberapa tempat, seperti gudang dan lorong-lorong pabrik. Ungkap Muhammad Lukminto. Hal yang paling membuatnya terheran-heran adalah, bagi dirinya, karyawannya hanya mendapatkan beberapa upah atau gaji dalam sebulan, tetapi mengapa mereka terlihat tenang, dan wajah mereka terlihat lebih cerah ketika selesai melaksanakan sholat. Sedangkan ia merasa, bahwa ia memiliki segalanya. Tetapi, ia seperti tidak pernah merasakan apa yang dirasakan para karyawannya, yaitu terlihat dapat ketenangan setelah sholat. Sering saya amati, usai sholat, wajah mereka tampak begitu cerah. Seakan terpancar dari jiwa mereka yang tenang. Padahal saya tahu pasti, gaji mereka tak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekayaan yang saya miliki. Suatu kali, secara iseng, pernah saya tanyakan kepada salah seorang karyawan, mengapa mereka begitu disiplin melaksanakan sholat. Mereka menjawab, kami sholat semata-mata untuk mencari keridaan Allah, sebab hidup di dunia hanya sementara. Ada kehidupan yang kekal di akhirat kelak, yang harus kami persiapkan sebelum mati, jawab para karyawan. Jawaban dari para karyawannya itu membuatnya terkejut dan merasa tersentuh. Mengingat itu semua, bulu kuduk saya berdiri. Sungguh, saya amat takut menghadapi kematian dalam keadaan saya yang bergelimang dosa. Ucap Muhammad Lukminto. Berangkat dari sanalah, dirinya menjadi agak pendiam. Beliau selalu merenungi dan berpikir tentang bagaimana dengan dirinya sendiri. Beliau kerap menyaksikan siaran tentang agama Islam di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia. Hingga tibalah, tepat pada malam 27 Rajab Isra wal Miraj, yang kala itu jatuh pada tanggal 10 Januari tahun 1994, di dalam tidurnya, beliau bermimpi bertemu dengan seorang teman karibnya, yang memberikan beliau sajadah. Kemudian orang itu menyuruh Muhammad Lukminto untuk melaksanakan sholat. Dalam mimpinya, beliau berkata, saya tidak bisa sholat. Kemudian, orang tersebut memberi contoh, bagaimana cara melakukan sholat. Setelah paham, saya kemudian disuruh mengulangi gerakan sholat yang ia peragakan. Kenang Lukminto, lalu saya pun sholat. Tapi, baru separuh jalan, saya terjaga. Ternyata hanya mimpi, ungkapnya. Setelah bermimpi hal tersebut, Muhammad Lukminto merasa gelisah. Bahkan, istrinya sampai kebingungan dengan keadaan Lukminto. Namun, beliau tidak berkata apa-apa tentang mimpinya, dan menyimpan mimpinya itu untuk dirinya sendiri saja. Hari demi hari berlalu, Muhammad Lukminto akhirnya tidak lagi kuasa untuk menahan kegelisahannya karena mimpinya tersebut. Hingga, beliau akhirnya memutuskan untuk bercerita perihal mimpinya itu kepada seseorang yang kebetulan, orang itu adalah tukang pijat pribadinya, yaitu Pak Edi.
Tapi lama-lama saya tak tahan juga untuk tidak bercerita, ujar Muhammad Lukminto. Kebetulan, saya mempunyai tukang pijat pribadi, namanya Pak Edi. Ia seorang muslim yang taat. Ketika pada suatu malam, saya minta dipijat olehnya, saya ceritakanlah mimpi itu kepadanya. Mendengar cerita mimpi saya itu, Pak Edi spontan bergumam, "Subhanallah, insya Allah tak lama lagi Bapak akan masuk Islam," katanya. "Mantap. Benarkah?" tanya saya. "Insya Allah," jawabnya pasti. Sejak itu, Pak Edi mulai membimbing Muhammad Lukminto untuk melaksanakan sholat. Kemudian, sesuai arahan Pak Edi, Muhammad Lukminto pun dengan mantap untuk berhitan. Beliau juga melaksanakan ibadah puasa ketika bulan Ramadan dan membayar zakat. Muhammad Lukminto melakukan semuanya secara sembunyi-sembunyi. Hingga pada akhirnya, Pak Edi menyarankan agar Lukminto segera memproklamirkan keislamannya. Karena sudah merasa mantap dengan pilihan hati saya itu, Pak Edi menyarankan agar keislaman saya itu harus segera diproklamirkan. Alasannya, agar semua orang tahu bahwa saya sudah muslim. Sarannya itu pun saya terima, ucap Lukminto. Singkatnya, tepat pada tanggal 11 Maret tahun 1994, Muhammad Lukminto mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan umat Islam dan karyawan PT Sritex, dibimbing oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin, Engruki, Ustadz Haji Muhammad Amir, SH. Marilah kita doakan untuk mendiang Muhammad Lukminto, agar beliau ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Demikian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah informasi dan perkataan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Harfan Wahidan, sempatkan juga untuk share video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin Allahumma amin. Wassalamualaikum.